Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavianus, NPM 2052023, kelas A31, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Konsep dan teori pembangunan. A. Pengertian konsep pembangunan. Secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan social plan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. B. Mengukur pembangunan. 1. Kekayaan rata-rata. Alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, gross national product, GNP, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan, diukur menurut harga pasar pada suatu negara. 3. Kualitas kehidupan. A. Indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan 3 komponen, yaitu 1. Rata-rata harapan hidup pada saat lahir. 2. Rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. 3. Pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. B. Kerusakan lingkungan. Dalam garis-garis besar haluan negara, selanjutnya digariskan bahwa penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan kebijakan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Model-model pembangunan. 1. Beberapa model pembangunan. A. Economic growth, model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. B. Basic need, model pembangunan yang kebutuhan dasar atau kesejahteraan. C. People centered, model pembangunan yang berpusat pada manusia. 2. Pembangunan perspektif historis. A. Orde Lama. Pada era Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959 sampai 1967, pembangunan dicanangkan MPR sementara yang menetapkan sedikitnya 3 ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. 1. Kitab MPR nomor 1 MPR 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis haluan negara. 2. Kitab MPR nomor 11 MPRS /1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana 1961 sampai 1969. 3. Ketetapan MPR nomor 4 MPR S/1969 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. B. Orde Baru, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan 8 jalur pemerintahan berikut ini. Isi 1. Pemerintahan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 3. Tantangan pembangunan Indonesia, yaitu A. Kemiskinan,
B. Pembangunan kelautan. C. Pendekatan ekosistem dalam otonomi daerah. D. Pembangunan lingkungan. E. Globalisasi. Dasar-dasar teori perencanaan. A. Pengertian teori. Teori adalah sebuah rangkaian dalil. Dengan kata lain, dalil adalah unsur utama pembentuk teori. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan. Karena terkait dengan pengambilan keputusan, kegiatan perencanaan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Fungsi-fungsi dan kedudukan perencanaan. A. Perencanaan berdasarkan dimensi waktu. 1. Perencanaan jangka panjang. 2. Perencanaan jangka menengah. 3. Perencanaan jangka pendek. B. Perencanaan berdasarkan dimensi spasial, yaitu nasional, regional, tata ruang, dan tata tanah. C. Perencanaan berdasarkan dimensi tingkatan teknis perencanaan. 1. Perencanaan makro. 2. Perencanaan mikro. 3. Perencanaan sektoral. 4. Perencanaan kawasan. Dan perencanaan proyek. D. Perencanaan berdasarkan dimensi jenis. 1. Perencanaan dari atas ke bawah. 2. Perencanaan dari bawah ke atas. 3. Perencanaan menyerong ke samping. 4. Perencanaan menyerong ke samping dibuat oleh pejabat bersama dengan pejabat bawah di luar struktur. Perencanaan sebagai public domain. Prinsip utama kegiatan perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan perencanaan dan segala hasilnya harus diletakkan dalam public domain yang memiliki makna, dapat diakses, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan harus terjamin konstitusinya. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, and sustainable. Kebijakan pemberdayaan masyarakat, yaitu kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Visi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, dan misi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dari kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsepnya masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibentuk perekonomian yang mapan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia adalah yaitu 1. Pelayanan sosial, 2. Pembelajaran sosial, 3. Pemberdayaan, 4. Kemampuan, 5. Kelembagaan. Memadukan pertumbuhan dan
pemerataan melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka ini, upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 aspek, yaitu pertama, enabling, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. 2. Empowering, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata. 3. Protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan metodologi dan mekanisme pemberdayaan masyarakat. Empowering. 1. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. 2. Metodologi evaluatif dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pemberdayaan masyarakat. Pertama, peran pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi. Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasinya kemasyarakatan nasional maupun lokal. Ketiga, organisasi-organisasi kemasyarakatan luar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal. Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Kelima, pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan pengembangan diri dan kelompoknya. Keenam, pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses bottom up. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.